Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 2B dengan nomor NPM 2170201019. Di sini saya akan menjawab UAS yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Yang pertama soalnya ialah sebutkan, jelaskan, dan sertakan contoh 7 tradisi ilmu komunikasi yang menjadi grand teori dalam komunikasi. Di sini teori tradisi yang pertama adalah semiotika. Semiotika adalah suatu disiplin ilmu dan metode analisis untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri dan makna adalah hubungan antara sesuatu objek atau ide dari suatu tanda. Contohnya saat terjadi kebakaran, maka akan ada asap yang menandai api. Lalu sirine mobil yang keras dari pemadam kebakaran akan terdengar di sudut kota. Yang kedua ada teori fenomenologis. Teori ini berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Inti pokok dari fenomenologi adalah manusia menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialami manusia. Dengan kata lain, pemahaman adalah suatu tindakan kreatif, yakni tindakan menuju pengertian hidup. Contoh dari teori fenomenologis ini ialah seorang remaja wanita yang dilecehkan oleh seorang pria sehingga merusak masa depannya dan membuatnya malu di hadapan masyarakat. Sehingga hal ini membuat ia menjadi trauma dan berpikir bahwa semua lelaki itu sama dan beranggapan buruk terhadap perilaku atau tindakan yang ditunjukkan oleh lelaki yang mendekatinya. Maka hal tersebut membuat dia mungkin akan lebih berwaspada lagi. Yang ketiga adalah sibernetika. Sibernetika merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Contoh dari sibernetika yaitu orang tua yang membelikan handphone kepada anaknya dengan maksud agar anaknya lebih giat lagi belajar dan mempunyai akses untuk mempermudah proses belajarnya. Namun bukannya memiliki prestasi yang baik di bidang akademik, tetapi si anak malah menggunakan HP tersebut untuk bermain game online dengan temannya. Yang keempat ada sosiopsikologis, merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Teori dalam tradisi ini bertatap pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, dan sifat persepsi serta kognisi. Contoh dari teori tradisi sosiopsikologis ini ialah seorang anak yang bertanya kepada orang tuanya dengan orang yang menggunakan bahasa yang ia pakai sehari-hari bersama temannya. Setelah itu anak tersebut menggunakan bahasa yang kurang sopan, maka orang tuanya akan menegur tindakan anak tersebut dengan maksud untuk tidak mengulangi hal itu kembali. Yang kelima ada teori sosiokultural, menunjukkan bagaimana perilaku komunikasi memahami diri mereka sebagai makhluk kesatuan dengan perbedaan-perbedaan individu dan bagaimana perbedaan tersebut tersusun secara sosial dan bukan ditentukan oleh mekanisme psikologis atau biologis yang tetap. Contoh mindset atau pola pikir mengenai masyarakat Batak yang menggunakan bahasa atau suara yang keras dan kasar. Atau contoh lain, suatu tradisi di desa di mana para orang tua jauh lebih dihormati dan disegani dibandingkan di kota yang hanya orang-orang tertentu saja yang dihormati seperti orang kaya ataupun pejabat. Selanjutnya ada tradisi kritis, merupakan hasil dari sebuah pengamatan atau observasi
yang dilakukan oleh banyak orang dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya saat melakukan konferensi pemilu. Selanjutnya ada teori retorika. Teori retorika ini menjelaskan konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massal, sehingga retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. Contohnya saat Bung Karno menyampaikan naskah pidato proklamasi. Selanjutnya soal yang kedua adalah sebutkan, jelaskan serta beri contoh yang termasuk ke dalam model teori komunikasi yang digunakan dalam menganalisa. Yang pertama ada pesan, di mana pesan merupakan penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Nah, dalam pesan ini teori yang saya ambil yaitu sosiopsikologi. Dalam teori ini memandang individu sebagai makhluk sosial yang menilai adanya 3 variabel sifat persuasif, yaitu 1. Who yang dijadikan sumber pesan, kedua what isi pesan, ketiga whom atau karakter penerima pesan. Jadi adanya teori ini menjelaskan proses komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan, menghasilkan pesan dan melibatkan proses internal ataupun eksternal yang terjadi. Yang kedua ada komunikator, di mana pada komunikator ini saya menggunakan teori retorika. Dalam hal ini, komunikator yang menyampaikan pesan kepada khalayak bermaksud untuk memberikan pengaruh kepada komunikan sehingga adanya suatu tindakan atau perilaku yang berubah. Contoh pidato pilpres. Selanjutnya ada komunikan. Saya mengambil teori jarum suntik, di mana teori ini menjelaskan pemberian informasi kepada komunikan diibaratkan obat yang disuntikkan ke tubuh si penerima atau komunikan yang bersifat pasif, meski media memberitakan hal yang dapat berpengaruh pada pikiran pengguna media. Contohnya kasus pengembangan isu nuklir di Iran. Selanjutnya ada media. Di sini saya mengambil teori uses and gratification atau kegunaan dan kepuasan. Dalam hal ini, media komunikasi memberikan pengaruh kepada masyarakat dengan adanya 2 prinsip, yaitu mencirikan media sebagai aktif dalam pemilihan media untuk dikonsumsi. Yang kedua, orang menyadari alasan mereka memilih media tersebut untuk dikonsumsi meskipun media tersebut berbeda. Contohnya ada beberapa orang yang kini masih menggunakan media informasi seperti koran ataupun majalah meski sudah adanya perkembangan modern yang saat ini semakin canggih. Kelima ada efek. Saya menggunakan teori fenomenologi, di mana pada teori ini menjelaskan adanya pengalaman yang sudah terjadi menimbulkan adanya perubahan atau pengaruh pada seorang individu yang mengalami kejadian atau kondisi yang tidak menyenangkan baginya. Contohnya, seorang wanita yang direndahkan oleh lingkungan sekitarnya sehingga membuatnya menjadi trauma dan merubah sifatnya menjadi introvert atau susah bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itulah tadi jawaban singkat dari saya mengenai UAS yang saya tulis dan saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.